Oke, sedikit ya kita mau membahas sesuatu ya. Zaman dulu kita tidak mengeluarkan bolam double heat pipe ya. Dual heat pipe atau double heat pipe kita tidak mengeluarkan zaman dulu di setahun 2 tahun yang lalu. Tetapi waktu itu zaman heboh bolam double heat pipe. Ya, double heat pipe. Apa sih itu double heat pipe? Apa sih itu double cooper? Apa sih itu dual heat pipe? Jadi bolam yang berpendingin dual heat pipe ya. Kadang-kadang ada pedagang yang mengagung-agungkan atau menjagokan double heat pipe. Ya, apa sih double heat pipe? Jadi di LED-nya ini ada batang heat cooper pipe vakum untuk membuang panas ya. Ada single heat pipe seperti F3, ada dual heat pipe seperti yang banyak disebut DHP, F55 atau F berapa lah saya nggak ngerti. Jadi single heat pipe itu ada satu batang, satu biji. Ada pentilnya kelihatan di atas satu biji. Kalau dual ada dua kanan kiri. Ya, kalau yang single biasanya terkenal dengan tipe F3. Ya, banyak orang mengagung-agungkan tipe itu lebih baik, lebih terang segala macam. Sebenarnya sih tidak juga, ya. Tidak juga. Nah, saya sendiri masuk ke bolam dual heat pipe ini baru ya di habis lebaran ini. Ya, di bulan puasa saya baru mulai menjual dual heat pipe, double heat pipe. Jadi umur saya jualan double heat pipe sebenarnya baru ya. Nah, di sini kita mau membuktikan bahwa nggak semuanya double heat pipe itu bagus gitu ya. Kadang-kadang ada penjual yang mengagung-agungkan atau membangga-banggakan yang namanya DHP ya. Nah, di sini ada alat ya, kita mau membuktikan bahwa DHP nggak selamanya bagus. Nah, ada satu lagi ya, selain heat pipe ada lagi Cooper PCB. Jadi Cooper PCB itu adalah teknologi batang tembaga. Jadi kenapa sih butuh batang-batang ini di tengah? Karena LED ini panas. Dia butuh pendinginan, ya. Nah, tembaga itu sebagai konduktor. Tembaga itu sebagai penghantar listrik, penghantar panas yang baik, yang bagus. Nah, harus dibuang dari LED, dari chipnya, ditarik ke belakang, dibuang. Makanya kenapa di sini ada heatsink. Ada heatsink, ada kipas. Kenapa sih di sini ada heatsink, ada kipas? Karena si LED ini membangkitkan panas. Ya, di sini membangkitkan panas. Di sini ada kipas, ada heatsink, dia akan dingin, ditiup terus. Nah, jadi panasnya ini mengalir dari sini ke sini. Ya, panas itu akan mengalir. Kenapa? Karena di sini sumber panas, panas banget, di sini dingin. Jadi panas ini akan pindah ke sini. Terus-terusan ini ditiup kan dia di sini akan dingin, di sini akan panas waktu pada saat nyala. Jadi terjadilah aliran panas gitu ya dari chip LED ke sini. Nah, tembaga ini ya kecepatan pengaliran panasnya nggak begitu cepat. Cepat, tetapi lebih cepat lagi menggunakan vakum. Nah, ini vakum ini, tabung ini. Ini cepat banget gitu ya. Cepat banget untuk menarik panas. Tetapi ya, nggak semuanya ini baik. Nah, di sini kita mau menunjukkan ya, kita mau menunjukkan apa sih kelemahan dari DHP, dual heat pipe atau single heat pipe dengan double cooper ya. Dengan alat ini kita bisa buktikan ya. Jadi kadang-kadang ada pedagang yang mengagung-agungkan. Saya tidak mengagung-agungkan. Saya sebagai orang yang independen ya. Walaupun teknologi heat pipe sudah maju, tetapi kita masih menggunakan teknologi batang tembaga saja. Kenapa? Karena menurut saya ini paling stabil, paling bagus, istilahnya paling jam terbangnya paling tinggi. Dia tidak ngedrop. Walaupun dia penarikan panasnya tidak terlalu cepat, ya, tetapi dia stabil. Nah, kalau ini penarikan panasnya memang cepat, tetapi kebanyakan LED begini nggak stabil. Dia ngedrop, udah turun terus, dia nggak bakal bisa naik lagi. Tetapi kita masih menjual yang variabel. Ya, makanya saya telat banget untuk menjual tipe yang heat pipe ini, karena kita masih mencari mana yang baik, mana yang terbaik, seperti itu. Nah, kita mau membuktikan uh, heat pipe nggak selamanya lebih bagus dibandingkan Cooper, ya, dengan alat ini. Oke, zaman dulu versi double Cooper kita hanya menjual maksimal 30 watt. Nah, saat ini kita sudah menjual yang versi upgrade. Yang lama-lama tuh kita upgradein. Apa yang di-upgrade? Ya tentu wattnya supaya lebih kencang, lebih terang wattnya, lebih gede.
Kedua, kipasnya lebih dikencengin lagi. Kenapa? Karena untuk lebih cepat membuang panas. Ya. Nah, kita mau mendemokan saat ini di sini ya. Anda bisa lihat nih. Ya. Ini versi double cooper. Kebetulan tipe yang kita coba adalah tipe H1. Ya. Nah, kita pasang, kita nyalakan ya dengan alat ini dan Anda bisa lihat dia ngedrop atau tidak. Ya. Nanti akan bantu saya pegangin. Oh sorry, kita demokan dulu ini harus 0. Ya, seperti timbangan kita mau menimbang bareng harus kita cek dulu 0. Ini juga 0. Ya, kita pasang ininya di sini dan kita nyalakan. Anda bisa lihat di sini terbaca 40,1 sekian watt dan 4200. Ya, kita lihat dia sampai sudah stabil turunnya sampai berapa, ya. Sambil saya balesin WA nih. Ya, Anda nonton aja dulu, ya. Yang ditonton adalah nilai ini dan ini. Ini tidak boleh ngedrop terlalu banyak. Dan Anda lihat lux-nya. 40 watt ini 3800 lux-nya. Jadi wattnya sesuai dengan fakta. Ini 40, ini 3800. Nah, nanti kita akan bandingkan ini. Ini wattnya berapa, lux-nya berapa. Jadi bohlam itu terang itu bukan hanya dilihat dari watt. Ya, bohlam itu terang bukan hanya dilihat dari watt, tetapi harus dilihat dari output lux-nya. Jadi Anda beli mobil jangan lihat cc-nya doang yang gede. Mesinnya 2000 cc, 3000 cc. Tetapi Anda harus lihat horsepower-nya berapa. Sama seperti Anda beli genset made in China. Ya. Dia pakai mesin bakarnya Honda 200 cc, tetapi outputnya cuma 3000. Sedangkan kalau Anda beli genset Yamaha, mesin bakarnya 200 cc tapi dia bisa 5000 wattnya outputnya. Jadi Anda harus lihat input dan output. Ya, 39 Anda lihat 3667 lux. Ini 39 ya. Kita sampai dia stabil sambil saya balesin WA nih. Ya, saya kira udah stabil lah ya, 39, sekian, ininya 3600 sekian. Ya, Anda ingetin ini 39, ini 36. Ya, kita stop sampai di sini. Ya. Nah, ini adalah double cooper. Nah, ini tipe H1 yang kita demokan. Kita mempunyai tipe H7, H3, yang lain kita punya. Nah, ini versi double heat pipe-nya. Kita nyalakan, kita pasang. Ya. Oke ya. 0 seperti Anda isi bensin, dimulai dari 0. Kita lihat. Ya, 4600 sekian, ini 49 wattnya. Nanti kita lihat ya, sampai dia turun atau sampai dia stabil. Ya, 49, 50 wattnya. Ini 3900-an. Nanti kita lihat. 50 wattnya ya. Tadi bohlam ini 40 doang loh. 40 doang 3700. 40 3700-an luxnya. Ini 50, ini 3800 dan ini turun terus.
Ya, ini tetap 50 loh. Tapi luxnya turun terus tuh. Ya, kelihatan nggak? Ini 44 watt 3250. Ya, ini 40 watt 3700. Jadi ini bolam wattnya gede tetapi turun, ya. Jadi kesimpulannya, ya, dual heat pipe belum tentu bagus, ya. Satu, dual heat pipe belum tentu bagus kesimpulannya. Kedua, watt ini gede tidak mewakili ini. Banyak loh LED di pasaran ininya gede wattnya, tetapi looks-nya tidak mewakili. Kenapa? Karena ada kata-kata, suka ada kata-kata CAN bus. Nah, untuk Anda orang Indonesia lebih baik mendingan jangan beli LED yang pakai CAN bus-an. Kenapa? Karena CAN bus itu biasanya watt semu untuk menipu, penipu. Ya, wattnya gede, tetapi output cahayanya nggak gede. Nah, belilah LED yang sesuai dengan fakta. Ya, wattnya gede, output looks-nya gede. Ini kan ini input, ini output. Inputnya gede, ini mesti gede. Jangan ininya gede, ininya kecil. Kalau ininya gede, ininya kecil, itu kayak mobil zaman dulu, hardtop. Makan bensinnya rakus, tenaganya ya mungkin gede juga kali hardtop ya. Tapi maksud saya adalah rakus gitu loh. Jadi rakus setrum, tapi pengeluarannya kecil, output cahayanya. Jadi belilah LED yang input wattnya gede, output cahayanya gede. Sebanding. Nah, ini 43, ini 3200. Bohlam ini 40, 39 deh tadi, 3700. Jadi Anda kalau berpikir baik beli ini atau beli ini. Kita tidak mewakili ini bohlam H1 ya. Kita tidak membandingkan ini antara bohlam H1, tetapi kita secara umum kita bandingkan double cooper dengan double heat pipe atau single heat pipe. Ya. Jadi ini edukasi buat Anda sebenarnya. Saya membuka begini sebenarnya istilahnya buka kartu gitu ya, buka kartu nih saya nih, ya. Kenapa saya buka kartunya? Jadi supaya Anda pintar, paham, jangan mau dibohongin sama sama pedagang gitu ya. Kita menunjukkan alat ini fakta loh, saya tidak bisa men-setting alat ini lu harus segini nggak bisa. Tetapi kita buktikan bahwa dari dua bohlam ini ya, watt harus mewakili looks. Watt gede, looks harus gede. Jangan wattnya gede, tapi looks-nya kecil. Karena banyak orang hanya mencari watt gede, tetapi looks-nya kecil. Ya, karena kenapa? Kadang-kadang LED itu ada CAN bus. CAN bus itu istilahnya penipu. Ya, komputer mobil ditipu kan? Namanya CAN bus. Nah, CAN bus-nya itu waktu diukur pakai wattmeter gede, tapi output cahayanya nggak bisa gede. Nah, jangan mau Anda beli yang begitu. Nah, kita sebagai pedagang yang jujur, apa adanya aja lah kita ngomong gitu. Kalau wattnya gede ya looks-nya harus gede. Gitu ya. Jadi intinya gini loh, Anda sebagai bos, Anda punya salesman. Salesman itu Anda gaji gede, tentu si salesman itu harus menghasilkan omset yang gede. Itu baru begini. Tetapi Anda gaji salesman itu gede, tetapi omset dia kecil. Anda mau nggak sebagai bos? Tidak mau kan? Nah sama LED ini juga. Anda beli LED yang wattnya gede, tentu outputnya harus gede. Jangan Anda beli LED yang wattnya gede, output ininya kecil. Ya dong? Itu hukum alam bro. Ya, itu hukum alam. Ya, jadi semoga Anda paham. Kalau Anda nggak paham dengan omongan saya, Anda scroll balik
video saya. Anda simak kata-kata saya dengan pelan. Ya. Jadi belilah LED yang sesuai dengan fakta. Faktanya apa? Watt dan lux-nya. Makanya kenapa syarat satu bolam bagus adalah watt dan lux-nya harus gede atau harus real, harus sesuai dengan fakta. Selalu saya sebutkan itu. Nah ini kesimpulannya, ini buktinya. Karena alat ini sudah ada 1 tahun saya pegang, tapi karena pelan-pelan kita bikinkan konten gitu ya. Nah ini ya kontennya saat ini di habis Lebaran ya, habis bulan 6 ya. Jadi konten ini 43 30 32 ya, ini stabil loh 43 32 43 watt 3.200. Sedangkan ini tadi 40 3.700. Bagus mana antara ini dengan itu? Ya, bagus mana menurut Anda? Ya, bagus mana antara ini dengan itu? Ya, Anda bisa menyimpulkan sendiri. Ya, jadi makanya bohlam itu nggak bagus itu bukan dari merek, bro. Bagus itu dari spek. Ya, banyak orang nggak paham. Kadang-kadang orang fanatik dengan merek tertentu. Kadang-kadang bohlam ini gue maunya merek ini, gue fanatik dengan dia. Ya kalau Anda merek branded atau Anda merek minded ya susah gitu ya. Sama seperti gini loh, saya beli mobil ya udah deh, babe saya bilangnya udahlah lu beli Toyota aja, lu jangan beli Kia atau lu beli Hyundai ya, harga jualnya jatuh segala macam ini itu. Tetapi kalau Anda beli Toyota, fiturnya nggak nambah kan, begitu-begitu aja. Bener nggak? Sekarang yang canggih adalah fiturnya ya mobil-mobil yang begitu-begitu, ada panoramiknya, ada ininya, ada itunya, ya. Nah, tapi kalau Anda merek minded, ya udah Toyota aja, seperti itu, ya. Jadi suatu LED bagus atau tidaknya bukan dari merek, tetapi dari spesifikasi, ya, seperti itu. Oke, cukup ya reviewnya. Terima kasih.